Selanjutnya, kalau itu adalah teknik, sekarang cara alat yang dipakai dalam melaksanakan teknik-teknik tadi. Ya. Apa saja yang dipakai? Para ulama telah menyebutkan secara terperinci. Ada hal-hal yang disepakati, ada hal yang diperdebatkan para ulama. Ya. Alat bertoharoh atau sarana dalam bertoharoh yang disepakati itu ada 3. Alat bertoharoh yang disepakati ada 3. Yang tidak disepakati ada perbedaan, ada banyak, ya, bahkan hampir 10 mungkin. Ya, nanti akan kita bahas sedikit-sedikit lah sesuai dengan waktu, ya mungkin, tapi bukan malam hari ini. Kita sekarang bahas yang disepakati dulu. Yang disepakati dalam cara untuk atau alat bertoharoh apa? Yang pertama air. Ini para ulama sepakat air adalah alat yang dipakai untuk taharoh, baik untuk hadas maupun untuk najis. Para ulama sepakat. Karena memang air itu Allah turunkan, tujuan utama salah satunya adalah untuk mensucikan. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan air dari langit untuk mensucikan. Itu salah satu dalil yang dipakai oleh para ulama. Maka air menjadi alat utama dalam bertoharoh, baik membersihkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, maupun dalam membersihkan najis, baik najis berat, sedang maupun ringan, semuanya pakai air. Yang kedua, alat bertoharoh yang disepakati juga adalah debu. Ya, debu. Dan debu ini seperti yang kita ketahui tadi, dipakai untuk bertayamum. Ya, dipakai untuk bertayamum. Itu para ulama sepakat. Cuma nanti dalam bab tayamum akan kita bahas, para ulama itu berbeda pendapat jenis debunya itu seperti apa. Ya, apakah semua debu, benda-benda kecil yang sangat ringan itu, ataukah harus debu yang berasal dari tanah? Boleh nggak misalnya debu yang merupakan hasil dari kompos misalnya, campuran tanah dengan daun atau kayu, boleh tidak? Nah itu akan dibahas. Atau misalnya serbuk pasir atau serbuk batu, boleh atau tidak? Nah itu ada perbedaan di situ. Tapi intinya adalah istilah utamanya debu. Ya nanti apa debu dari tanah atau debu dari batu, itu nanti akan dibahas pada waktunya, yaitu di pembahasan tayamum. Kemudian yang ketiga yang disepakati yang dipakai dalam bertoharoh juga adalah batu. Batu ini seperti yang kita ketahui adalah untuk beristinja, bahasa kita cebok. Ya, ketika orang buang air kecil, buang air besar, selama kotorannya itu keluar pada tempatnya yang normal, ya dengan syarat-syaratnya tentu yang lain juga nanti ada, maka dia bisa menggunakan batu untuk menghilangkan bekas kotoran itu. Ya, meskipun ada air. Jadi istinja dengan batu itu tidak mesti dalam keadaan darurat nggak ada air, tidak. Ada air pun boleh pakai batu. Nanti akan kita sebutkan pembahasan itu pada waktunya. Jadi pakai batu atau yang sejenisnya, setelah itu baru orang itu berwudu lalu dia sholat, itu juga boleh. Jadi yang disepakati ada 3 itu, air, debu, dan batu. Ya, dan batu. Yang tidak disepakati apa? Ada banyak. Ini saya kasih contoh saja, tapi pembahasannya bukan malam hari ini. Yang pertama misalnya cairan non air. Misalnya apa cairan non air? Misalnya sirup, misalnya madu, misalnya air kelapa misalnya, ya, dan cairan-cairan yang lain yang bukan disebut dengan air. Ya. Kemudian juga sistem pengeringan, apakah mengeringkan itu bisa menghilangkan najis atau tidak? Itu juga dibahas oleh para ulama nanti dalam hal-hal yang diperdebatkan, apakah bisa menghilangkan najis atau tidak. Ya. Nah, tapi yang disepakati sekali lagi hanya 3 saja, yaitu air, debu, dan batu. Untuk air, hadirin rahimakumullah, air yang dimaksud untuk bersuci itu, ya, adalah air yang berasal dari alam, yang masih murni sesuai ciptaan Allah di alam jagat ini, yang mencakup 7 jenis air. Yang pertama, air hujan.
ya, air hujan. Meskipun misalnya tiba-tiba kalau ada hujan tiba-tiba warnanya merah misalnya, ya nggak apa-apa dipakai, karena dia memang begitulah turunnya. Ya, yang penting masih asli, masih murni, tidak ada campuran apapun. Ya, yang kedua adalah air salju, tentu setelah cairkan. Ya, yang ketiga yang juga dari langit adalah air dari hujan es. Dari kristal-kristal es itu yang bulat-bulat besar, ya. Nah, itu 3 air dari alam yang kata para ulama atau istilah ulama diturunkan dari langit. Kemudian berikutnya ada air yang dimunculkan dari bumi, ada 4. Yang pertama air laut, yang kedua air sungai, termasuk sungai ini semua kumpulan air yang tawar, baik sungai, rawa, telaga atau danau dan lain sebagainya, masuk dalam satu kategori itu. Yang ketiga adalah air sumur, dan yang keempat adalah air dari mata air. Nah, jadi semuanya ada 7, 3 dari langit, 4 dari bumi. Dulu para ulama mengatakan tidak ketemu yang ke-8, tetapi di zaman ini nampaknya dengan kecanggihan teknologi ada air dari alam juga yang tidak ada di zaman mereka dahulu. Yaitu apa? Air yang diserap dari udara. Sekarang ini ada alat bisa mengambil air diserap dari udara, karena udara kan kandungannya juga sebagian besar air. Diserap dari udara, kemudian dipisahkan yang air dan yang hidrogen, yang gas. Ya, kemudian dapatlah air itu. Ya, begitu juga air yang sekarang dari sistem AC ini. AC itu kan nggak dari alam ya, maksudnya nggak dari tanah, nggak dari langit, tapi dengan sistem mesin khusus, ya, dengan cara khusus, kemudian hasil dari penguapannya itu ada air AC. Air AC boleh tidak untuk berwudu? Boleh. Ya, tapi bukan dari 7 tadi. Itu memang pembahasan baru yang tidak disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Nah, itulah rahimakumullah. Jadi secara singkat tentang pembahasan tentang toharoh dan teknik atau cara-caranya dan beberapa alat yang disepakati para ulama dalam bersuci. Ya, insya Allah nanti akan kita bahas tentang yang diperselisihkan seperti yang tadi saya sebutkan. Baik hadirin, ini masih ada mungkin 2 menit atau 3 menit. Kalau ada yang ingin ditanyakan kami persilakan.